Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat. Gimana kemarin tugasnya udah dikerjain? Udah. Alhamdulillah ya udah. Nah sekarang ibu mau ngasih materi baru dan pembahasan baru kali ini. Yang kemarin ada yang ditanyain nggak? Gak ada. Pinter kalau gitu. Udah paham ya? Udah. Nah, sekarang materi yang akan dibahas sama ibu kali ini yaitu namanya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ada semua tahu gak sih keanekaragaman makhluk hidup ini maksudnya apa aja? Apakah kita manusia termasuk makhluk hidup? Ya. Iya betul. Nah kalau misalkan makhluk hidup, selain kita makhluk hidup apa aja yang bisa dikatakan makhluk hidup? Burung. Kelinci. Benar. Terus apa lagi? Katak. Apalagi selain itu ada? Kucing. Kucing. Terus? Apa? Oke, bagus ya. Tadi tuh udah disebut namanya kucing, terus katak, sama tadi tuh ada burung. Nah, kira-kira kalau tumbuhan itu termasuk makhluk hidup enggak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, kalau misalkan yang tadi disebutin sama ada semua itu termasuk makhluk hidup, nah, kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Ada tahu? Bergerak. Ya, bisa berkembang, Bernafas. terus bernafas. Terus apa lagi? Mengeluarkan bayi. Mengeluarkan bayi itu adalah siapa? Manusia. Manusia, pintar. Nah, kali ini Ibu akan memperjelas ya maksud dari keanekaragaman makhluk hidup itu apa. Jadi, makhluk hidup itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan ciri-ciri yang berbagai macam ciri-cirinya. Nah, seperti tadi ya, makhluk hidup itu bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang dan tumbuh juga. Nah, kira-kira makhluk hidup itu memerlukan makan enggak? Perlu. Pasti perlu, karena tadi kalau misalkan kita nggak makan, apakah kita bisa berkembang? Enggak kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi makhluk hidup itu membedakan sama yang namanya benda mati. Benda mati itu kayak apa? Nah itu. Terus benda-benda yang disebut mati ya kayak gitu ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bernapas, dan tidak bisa apa-apa. Ya, itu berlainan dari makhluk hidup. Nah sekarang kalau misalkan makhluk hidup itu bisa bergerak, bernapas dan lain sebagainya, sehingga dikatakan makhluk hidup, kira-kira hal apa yang bisa membuat makhluk hidup itu bisa bergerak? Iya, makan. Nah, kan kalau misalkan kita makan, berarti manusia nih ya. Manusia contohnya, Ibu ambil contohnya manusia. Kalau misalkan manusia makan, berarti manusia memiliki sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan itu nanti manusia memiliki yang namanya organ-organ agar bisa melakukan sebuah proses pencernaannya. Jadi setiap makhluk hidup memiliki namanya sistem pencernaan, sistem pernafasan, terus ada yang namanya sistem ekskresi atau sistem saluran kemih ya, untuk buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau gitu mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti ada semua, ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti Ibu mau lanjut ngasih tugas. Udah paham?
Alhamdulillah kalau udah paham ya. Jadi intinya makhluk hidup itu adalah yang tadi, dia bisa bergerak, bernafas, dan memiliki ciri-ciri khas yang bisa membedakan dengan benda mati. Paham ya? Ya. Oke, kali ini Ibu mau memberi tugas kepada kalian. Nanti tugasnya dikumpulkan pada minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya masih tetap dengan materi keanekaragaman makhluk hidup. Pertanyaan yang pertama, nanti kalian cari hewan dan tumbuhan apa yang termasuk ke dalam jenis makhluk hidup. Bisa itu di darat, kalian sebutin ya. Di darat, terus di laut, dan di mana lagi? Udah ya, darat atau laut. Boleh kalian cari referensinya nanti, terus jelaskan ciri-cirinya apa aja. Misalkan hewan, burung hidupnya di mana? Di darat. Dia bisa terbang misalkan, terus dia memiliki sayap, terus dia memiliki 2 kaki. Seperti itu contohnya ya. Nah, silakan kalian tulis pertanyaannya. Sebutkan 10 hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya yang kalian ketahui, kemudian tuliskan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Sudah? Nah, oke. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya nanti tugasnya dikerjakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.